Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel tutorial belajar. Berikut tentang konten kurikulum merdeka mata pelajaran bahasa Indonesia SMP kelas 7. Pembahasan unsur bahasa dalam teks deskripsi. Bahasa dalam teks deskripsi memiliki peran satu untuk menciptakan imajinasi pembaca. Jadi diharapkan bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi dapat membentuk suatu gambaran, suatu imaji di benak pembaca teks deskripsi. Yang kedua, untuk menggambarkan suatu objek, benda, tempat, atau suasana secara lebih detail, lebih rinci. Yang ketiga, untuk membantu pembaca dalam mendapatkan gambaran deskripsi suatu objek, baik benda, tempat, atau suasana. Mari kita bicarakan satu persatu unsur bahasa apa saja yang dalam teks deskripsi akan membantu pembaca dalam memahami isi teks deskripsi. Unsur bahasa dalam teks deskripsi yang pertama menggunakan kalimat konkret. Anak-anakku, kalimat konkret yakni kalimat dengan penggunaan kata-kata konkret atau nyata, seolah-olah dapat dilihat, dapat didengar, atau dapat dirasakan oleh indera kita. Saya contohkan, tepi halaman rumahnya ditanami tanaman hias. Ruang kelas kami dicat warna biru pada bagian bawah dan putih pada bagian atas. Yang kedua, teks deskripsi menggunakan kalimat perincian. Contoh paragraf berikut ini. Halaman sekolah kami mempunyai beberapa sudut taman sekolah. Setiap sudut halaman terdapat taman kecil dengan satu pohon mangga. Taman tersebut ditumbuhi rumput yang tertata rapi. Di tepiannya ditumbuhi tanaman perdu berwarna merah. Jadi tidak hanya cukup dengan kalimat halaman sekolah kami mempunyai beberapa sudut taman sekolah. Ini ada penjelasannya. Setiap sudut dijelaskan. Demikian anak-anak. Yang ketiga, bahwa bahasa dalam teks deskripsi menggunakan majas personifikasi. Yaitu suatu majas yang menggambarkan suatu benda seolah-olah dapat bergerak, bertingkah seperti manusia. Saya contohkan, matahari pagi memeluk hangat tubuhku. Nah, ada kata memeluk. Kemudian, hamparan sawah hijau menyambut kedatangan kami. Yang biasa menyambut tentu manusia. Lah ini hamparan sawah hijau. Burung-burung bernyanyi merdu. Burung-burung diibaratkan bertingkah seperti manusia, yaitu bernyanyi merdu. Yang keempat, dalam teks deskripsi menggunakan majas perbandingan. Raja siang menyinari bumi. Raja siang itu matahari. Dewi malam menyinari perkampungan kami. Dewi malam membandingkan dengan bulan. Paman membawa buah tangan dari kota. Buah tangan itu dibandingkan dengan oleh-oleh. Yang kelima, menggunakan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna. Mari saya contohkan. Matanya yang bening jernih sedang menatap indahnya Pantan Terong. Bening jernih. Pemandangan di Pantan Terong elok permai, elok dan permai. Jalanan pagi itu masih sepi sunyi. Sepi dan sunyi itu bersinonim anak-anakku. Yang keenam, menggunakan kata dengan pengungkapan emosi kuat. Emosi itu perasaan. Jadi kata yang digunakan mengungkapkan perasaan yang kuat. Contoh, paman menyambut kedatangan kami sekeluarga dengan hangat dan ramah. Sekolah kami sangat nyaman sebagai tempat belajar. Pemandangan di Pantan Terong sangat indah memikat mata. Nah, ini kata-kata yang tercetak tebal menggambarkan pengungkapan emosi yang kuat. Pengungkapan perasaan yang kuat. Saya lanjutkan yang ketujuh, menggunakan kalimat imaji.
Kalimat imaji adalah kalimat yang dapat memberi gambaran seolah-olah nyata kepada pembacanya. Saya contohkan yang pertama, imaji visual. Gerbang sekolah kami dicat warna biru. Kalian bisa membayangkan, ada gerbang sekolah warnanya biru. Burung-burung terbang rendah mengantar senja di pantai itu. Sekawanan burung terbang rendah di pantai. Yang kedua, imaji auditif, yaitu imaji yang seolah-olah menggambarkan suatu objek terdengar oleh indera kita. Deru ombak memecah di pantai. Gemericik suara air sungai menemani petani bertanam padi. Suara deru ombak, suara gemericik suara air sungai. Dan yang ketiga, imaji taktil, yaitu suatu imaji yang menggambarkan suatu objek seolah-olah dapat kita rasakan. Air sungai ini sangat dingin. Rujak ini sangat pedas menghangat badan. Nah, inilah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Ada 7 hal penting, silakan anak-anakku dipelajari baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membuat kalian paham tentang penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Terima kasih telah memperhatikan. Silakan beri komentar, silakan berbagi anak-anakku, dan mohon subscribe untuk yang belum subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat meraih cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.